Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Zainuddin Malik dari kelas C4 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200068. Pada video kali ini berisi pemahaman tentang Ma'rifatul Insan dari pertemuan 2 sampai 7. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah pendidikan agama. Untuk materi yang pertama yaitu Ta'riful Insan atau mengenal manusia. Manusia diciptakan oleh Allah yang tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi adalah dari tanah dan unsur langit adalah ruh. Setelah dipadukan menjadi satu, terciptalah manusia yang secara fungsional terwujud dalam 3 unsur yaitu hati, akal, jasad. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah Allah di bumi. Amanah itu tidak lain adalah pengabdian kepada Allah dan pemakmuran bumi dengan segala potensinya. Manusia bersikap dan menjalani tugasnya di dunia. Materi yang kedua, Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Manusia harus memahami hakikat diri dan kehidupannya agar ia dapat bersikap dan berlaku adil terhadap penciptanya, dirinya, dan terhadap sesama manusia serta terhadap makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini. Hakikat yang harus dipahami itu diantaranya bahwa dirinya adalah manusia diciptakan di atas fitrah Islam meskipun ia dikenal sebagai makhluk termulia dan teristimewa. Tapi manusia adalah makhluk yang lemah, doifun, secara fisik dan memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Dalam hal ilmu, ia pun bodoh, jahilun. Dalam hal kelangsungan hidupnya, manusia sangat bergantung kepada pihak lain, fakirun. Dimuliakan, mukarramun. Allah menghendaki manusia menjadi makhluk yang mulia, meski asalnya dari suatu yang hina yaitu tanah, dan kekuasaannya, makhluk yang tercipta dari tanah itu mendapat tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga memberinya keistimewaan dengan banyak kelebihan sempurna yang diantaranya adalah akal. Mengemban tugas, mukallafun. Mukallaf artinya yang dibebani tugas konsekuensi sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan. Manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Bebas memilih atau mukhayyarun. Keistimewaan manusia diberi akal dan hati, menjadikannya manusia yang berhak memilih dan menentukan nasibnya sendiri. Mendapatkan imbalan, majziyun. Kebebasan yang dimilikinya tersebut tentu berupa tanpa konsekuensi. Allah akan memberikan balasan ini diterima di akhirat dan berlaku kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Balasan itu dapat berupa kenikmatan surga al-jannah untuk orang yang beriman atau siksa neraka an-nar bagi yang kafir. Materi ketiga, Taqatul Insan atau potensi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan memiliki potensi diri yang sangat besar dan luar biasa. Potensi itu terletak pada pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Jika manusia bertanggung jawab penuh terhadap potensinya, berarti ia al-amanah. Dengan amanah itulah ia mampu memerankan tugas khalifah di bumi. Maka sebagai khalifah, ia harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Tidak memiliki kekuasaan hakiki, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah sang pencipta alam semesta. Manusia hanya mendapat amanah dari Allah. Adapun manusia tidak bertanggung jawab terhadap potensi yang diberikan pada dirinya, berarti ia telah berkhianat kepada sang pemberi potensi. Pengkhianatan tersebut pada dasarnya sama artinya dengan mencapakan diri ke dalam kehinaan yang digambarkan Al-Quran sampai titik nadir yang sangat rendah sejajar dengan hewan atau benda mati, bahkan lebih hina dari itu.
Materi keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan memberikan kebebasan memilih kepada manusia itu fujur atau takwa. Pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Yang berkepentingan pada kedua pilihan tersebut adalah nafsu dan ruh. Dominasi ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini, manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan, dalam rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun selalu merasakan ketenangan untuk selalu berbuat yang terbaik. Dominasi ruh dan hawa nafsu seimbang. Pada kondisi ini, akallah yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dan kecenderungan untuk berbuat maksiat, penuh kebimbangan. Hawa nafsu lebih dominan dibandingkan ruh. Pada kondisi ini, manusia akan dikuasai oleh syahwatnya, keinginan untuk bersenang-senang, dan berikutnya jiwa yang akan selalu menyuruh untuk melakukan hal buruk atau maksiat. Materi kelima, sifatul insan atau sifat manusia. Dua potensi yang diilhamkan Allah ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur, adalah penentu sifat manusia. Dari sifat itu akan tergambarkan apakah manusia itu sebagai makhluk yang mulia atau sebaliknya menjadi makhluk yang hina. Potensi takwa akan membawa kemuliaan sifat manusia, sifat yang bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, manusia yang beruntunglah yang memiliki jiwa dan sifat yang bersih itu. Sifat itu akan selalu terus melekat pada jiwa manusia apabila ia senantiasa melakukan tazkiyah terhadap jiwanya. Tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan pembinaan agar manusia memiliki sifat-sifat ibadur rahman yang dicintai Allah, yaitu banyak bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, arif, banyak bertaubat, lemah lembut, jujur, amanah. Dengan sifat-sifat di atas, seorang muslim akan meraih sukses di dunia dan akhirat. Potensi fujur pada jiwa yang akan menjadikan manusia bersifat buruk dan jahat. Itu karena jiwa dibiarkan terlantar sehingga menjadi berkarat dan kotor, apalagi jika sengaja dikotori. Akibatnya melekatlah sifat-sifat buruk padanya dan jadilah ia orang yang rugi dunia dan akhirat. Sifat-sifat buruk itu antara lain suka tergesa-gesa, banyak berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur atau ingkar, banyak mendebat atau membantah, sangat zolim, sangat bodoh. Dan materi yang keenam adalah hakikatul ibadah atau hakikat ibadah. Ibadah kepada Allah berangkat dari perasaan seorang hamba, perasaan betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Teramat banyak nikmat Allah yang ia terima sejak lahir hingga sekarang. Tentu perasaan itu muncul setelah direnungi dan dihayati. Di saat yang bersamaan ia merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kedua hal itu dirasakan, seorang akan beribadah kepada Allah dengan segala kerendahan hati, dengan segala cinta, dan dengan segala ketundukan. Pada saat yang sama, ketulusan ibadah Allah membuat dirinya takut. Kalau ibadahnya tidak diterima, namun rasa takut itu bukanlah rasa keputusasaan. Karena Allah Maha memahami hambanya yang selalu memberi harapan atau motivasi, maka seorang muslim akan selalu menaruh harapan besar bahwa Allah akan menerima ibadahnya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.